Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobby Kurniawan dan hari ini gue akan nge-share ke kalian buku-buku apa aja yang udah gue selesaiin di sepanjang bulan April kemarin. Yes, ini adalah video wrap up, video April wrap up. Dan sebelum kita memulai videonya gitu ya, I must say, kalau kayaknya simptom-simptom reading slump yang beberapa waktu lalu gue rasakan tuh kayaknya mulai berkurang. Ya, memang gue belum baca sebanyak mungkin kayak akhir tahun lalu gitu ya yang 8 buku atau berapa. Gue baca 6 buku di bulan April kemarin tapi ya somehow, gue udah merasakan kayak hasrat gue untuk membaca buku tuh, kayak mulai balik lagi lah intinya. So, belum bener-bener balik kayak tahun lalu tapi at least comeback-nya udah mulai kerasa nih. Tapi sayangnya walaupun hasrat gue untuk membaca buku tadi tuh kayak mulai balik lagi, gue ngerasa di bulan April kemarin tuh hasil bacaan gue nggak sesolid biasanya. Kalian mungkin akan tahu dari penjelasan gue soal buku-bukunya nanti. Tapi ya itu tadi beberapa hal yang pengen gue sampaikan sebelum kita memulai video wrap up kali ini. Oke, so gue baca 6 buku kan ya di bulan April kemarin. Kita langsung aja mention bukunya satu-satu. Yang pertama ada komik Jamu Ngeramu. Ini merupakan satu komik yang gue baca di lapaknya komunitas baca komik lokal di acara Komikpara 6 kemarin. Booth 1 ini tuh booth-nya teman-teman BKL selalu gue jadikan rujukan kalau gue abis capek keliling. Biasanya gue akan kayak slow down di sana dan baca komik gratis. Dan tentunya kalau lagi di BKL tuh gue akan nyoba untuk baca komik yang gue belum punya dan sekiranya gue penasaran lah sama komik satu ini gitu. Dan komik Jamu Ngeramu adalah salah satu judul yang gue tertarik tadi dan gue belum punya. Karena dia ada di sana ya udahlah gue coba baca dan ini merupakan satu komik yang simply nyeritain soal jamu sih. Komiknya tipis banget jadi kayak gue juga rada bingung gitu mau jelasin komiknya atau enggak. Tapi yang jelas one thing for sure, artnya tuh gorgeous banget dan dia tipe-tipe komik yang berwarna. So yang mana selalu jadi poin tambahan ya buat gue karena mungkin preferensi gue memang komik-komik berwarna sih. Untuk story-nya gue nggak terlalu attach ya sama cerita komik satu ini. It's not bad tapi juga sekali lagi bukan tipe-tipe cerita yang mungkin akan selalu gue sarankan ke teman-teman lain yang mungkin lagi nyari rekomendasi gitu. But it's a good read dan artnya bagus banget tadi. So itu untuk bacaan pertama yang gue selesaikan di bulan April kemarin. Kita lanjut ke judul selanjutnya. Next gue baca Nawila karya dari Bu Reda. Kalian pasti udah tahu lah ya Nawila karena gue ngerasa di komunitas perbukuan tuh judul satu ini tuh udah banyak yang kenal sebenarnya dan udah banyak fansnya juga. Apalagi kemarin tuh sempet rame banget waktu film adaptasinya, film live actionnya digarap sama Kang Rian Ariandi. Soal buku satu ini gue nggak akan bahas terlalu jauh ya di video kali ini karena udah gue bikinin video pembahasan khususnya. Tapi mungkin satu yang pengen gue highlight dari buku Nawila adalah ini salah satu best read gue di tahun ini. Dan salah satu aspek menarik dari bukunya yang bikin buku satu ini masuk ke dalam list tadi adalah bagaimana Bu Reda bisa menghilangkan dirinya dalam kepenulisan di dalam novel singkat satu ini dan berhasil menyajikan sebuah cerita dengan POV yang cukup vibrant dari seorang anak kecil 6 tahun yang tinggal di Surabaya di akhir tahun 60-an. Intinya kayak POV dari penulis yang merupakan seorang dewasa tuh benar-benar hilang. Kita akan disuguhkan dengan sebuah cerita yang benar-benar vivid POV dari Nawila tadi, seorang anak kecil umur 6 tahun. So itu sih untuk penjelasan singkat tentang novelnya. Sekali lagi bisa tonton video pembahasan khususnya. Sekarang kita lanjut ke bacaan selanjutnya. Next gue baca Outmoon. Ini merupakan sebuah komik horor dari Ontak Keriput Comics ya. Dan ini sih di awal video tadi gue udah jelasin lah ya, walaupun sekiranya spark gue untuk baca buku tuh mulai naik lagi tapi tidak diimbangi dengan kepuasan gue untuk baca buku gitu. Gue ngerasa beberapa buku dalam bulan ini atau bulan kemarin di bulan April tuh kayak kurang nendang, not necessarily jelek gitu ya, tapi salah satunya mungkin yang judul pertama tadi nggak jelek tapi kayak bagus oke aja. Dan gue pun juga merasakan hal yang sama di judul Outmoon satu ini. Artnya gue suka, setupnya gue suka juga.
Ketika terbangun suatu pagi setelah mengalami kecelakaan, ia mendapati dirinya berada di sebuah rumah sakit yang seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. So, komik horor dengan setup seperti itu, gue sudah cukup tertarik ya, dan gue tuh nggak tahu, gue tuh dapat konsep ini dari mana. Tapi gue selalu menganggap bahwa Outmund tuh cosmic horror maksudnya, dan gue kurang menangkap hal itu ya. Entah ini perspektif gue yang udah salah dari awal atau gimana, tapi kayak Outmund tuh lebih ke horor misteri yang mungkin memang cukup sering dijumpai di genre cosmic horror sih, tapi bedanya mungkin di sini tuh gue kebingungan. Kita harus takut ke hal apa gitu. Karena walaupun cosmic horror tuh apa yang kita takuti kurang konkret gitu ya, memang tidak boleh konkret, tapi lu tahu arah takutnya tuh kemana. Sedangkan di Outmund ini gue bingung sendiri gitu. Isinya tuh lebih ke cerita horor yang karakter utamanya terbangun di sebuah tempat yang bener-bener anomali gitu, dan beberapa kejadian di sana juga anomali, dan udah gitu aja. Dan sampai gue menutup bukunya kayak, terus ini apa? Arahnya kemana? Gitu. Nggak jelek juga, sekali lagi ya, nggak jelek menurut gue, tapi kayak gue mengharapkan sesuatu yang lebih solid sih dari misteri yang disajikan gitu. Karena sampai menutup bukunya gue kayak, hah? Gitu. Kayaknya gue harus nyari review teman-teman lain deh soal komik Outmund ini. Mungkin gue ada yang miss atau apa, gue nggak tahu. Ini nggak jelek, gue tetap suka. Tapi sekali lagi, apakah akan masuk ke tipe-tipe komik yang akan selalu gue rekomendasikan ke teman-teman lain yang lagi nyari rekomendasi? Kayaknya enggak. Satu hal yang oke banget dari buku satu ini tuh build quality-nya, gue suka banget, dan artnya, cakep banget sih sumpah. Ya at least gue bisa tetap enjoy hal tadi sih, walaupun gue menemukan kayak ceritanya agak kurang cocok aja di gue. Karena mungkin gue udah banyak baca cerita horror misteri yang gue tahu apa yang gue suka tuh yang kayak gimana, dan gue ngerasa yang tipe-tipe Outmund kayak gini memang kurang cocok aja sih dari segi cerita. Artnya sekali lagi, keren. Oke, next gue baca satu buku puisi yang lumayan tebel juga, yaitu The Winter Is Not For Everyone. Itu karya dari Leonie Jardin, diterbitin sama BIP, dan di cover bukunya tuh semacam ada kayak tagline gitu, atau mungkin gambaran singkat tentang bukunya akan kayak gimana. Jadi kayak The Winter Is Not For Everyone, terus a book about growing up, letting go of people and dreams, losing and finding yourself over and over again. Gue suka sama sad stories, gue suka sama sad poems, gue suka banget sama prosa-prosa sedih, dan waktu gue baca buku satu ini, gue kurang puas. Again, aduh kenapa ya di bulan April tuh kayak nggak sejalan gitu antara minat baca gue yang lagi naik-naiknya sama hasil kepuasan baca gue. Tapi kenapa gue kurang terresonansi sama buku satu ini? Again ya, ke semua buku yang dari tadi gue komenin kayak gue menemukan banyak ketidakcocokan di sana, nggak berarti jelek. Seriusan, buku-buku tadi tuh bukan buku-buku yang akan gue kategorikan sebagai buku yang nggak gue suka. Tapi mereka tuh kayak oke aja. Dan menurut gue buku puisi satu ini pun juga sama. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gue ngerasa banyak sekali yang ingin ditutupkan oleh si penulis, jadinya kayak lack of focus aja gitu loh. Kayak semua lu samber. Dan kayak nggak begitu terstruktur juga. Kalau memang ada banyak topik yang akan diangkat dalam buku satu ini, gue akan prefer kalau lebih ke dikategorikan gitu loh. Kita sekarang lagi ngobrolin apa, terus next kita ngobrolin apa, tapi ini tuh kayak bener-bener A, B, C, terus A lagi, B lagi, C, D. Nah kayak gitu-gitu, dan gue nggak menemukan diksi-diksi yang dipakai juga cukup engaging buat gue pribadi. Tapi yang paling kurang cocok mungkin itu tadi sih, yang lack of focus tadi, terlalu banyak yang ingin disampaikan oleh si penulis. Gue tahu intinya akan tetap sad stories tadi ya, kayak renungan yang lumayan sendu membiru, melodrama, lalala, semuanya tuh memang vibes-nya sama, cuma kayak jadi nggak fokus aja karena terlalu banyak aspek yang dibahas, aspek kehidupan yang dibahas. Walaupun begitu, gue masih enjoy banget saat si penulis tuh kayak lagi ngebahas soal seni dan relationship-nya dia terhadap
kesenian tadi di dalam puisi-puisi yang ada di dalam buku satu ini tuh gue suka. Tapi beyond that kayak saya lagi lack of focus. Oke, next kita lanjut ya ke bacaan selanjutnya. Gue baca Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Nah, yang ini tuh gue rada kesel sebenarnya. Kalau yang tadi tuh masih oke aja, tapi kalau buku satu ini gue kayak agak gitu. Oke, Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang, karya dari Fumio Sasaki. Ini merupakan sebuah buku tentang minimalisme yang akan mengajarkan, kalian juga udah tahu lah ya. Intinya buku self-help yang akan ngebahas soal topik minimalisme. Dan yang bikin gue marah tuh tagline-nya sebenarnya, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Dia tuh ngejelasin bagaimana orang Jepang tuh sebenarnya cukup dekat dengan minimalisme, tentang bagaimana orang-orang di Jepang dulu tuh cuma punya kayak 1-3 pasang kimono dan itu aja pakaian mereka. Dan kemudian orang-orang Jepang zaman dulu juga lebih sering hidup berpindah-pindah daripada hidup yang menetap, barang-barang yang minimalis. Karena hal itu dia orang-orang Jepang zaman dulu tuh kayak nggak punya begitu banyak barang, lalala. Nah, kemudian itu aja background-nya yang hidup minimalis ala orang Jepang. Nggak dieksplanasi lebih lanjut lagi. Penjelasannya tuh kayak mungkin sebab dan itu kayak singkat banget. Terus sisanya dia tuh lebih banyak ke fanboy sama Steve Jobs gitu, sama produk Apple, yang mana ini kita mau bahas minimalisme atau kapitalisme. Seriusan gue kayak baca buku satu ini tuh pengen marah gitu, karena kayak kena bait gitu loh. Hidup minimalis ala orang Jepang, tapi penjelasan tentang minimalisme dan konteksnya terhadap orang Jepang tadi cuma sedikit. Isinya mostly si penulis tuh ngefanboy sama Steve Jobs, literally man, ngefanboy. Kemudian banyak sekali kayak quotes-quotes atau contoh dari minimalisme ini dia ambil dari orang-orang yang Western gitu. Ngapain gue baca buku satu ini gitu, karena yang gue suka dari buku satu ini yang awalnya bisa bikin gue penasaran adalah hidup minimalis ala orang Jepangnya tadi. Tapi kayak terus struktur bukunya juga it's a mess, kayak banyak banget hal yang direpetisi, banyak banget poin-poin yang dijelaskan tapi kayak nggak disisipkan ke satu bagian buku gitu. Kayak kita sama kayak buku sebelumnya sih, kayak A, B, C, terus A lagi, terus B lagi, terus D, E, gitu. Itu annoying banget. Oh ya, sama ini sih, si penulis tuh ngejelasin gitu ya, minimalisme tuh sebenarnya nggak ada patokannya. Nggak berarti lu nggak punya banyak barang, lu minimalis. Dan nggak berarti lu punya beberapa barang, tapi lu tuh maksimalis, nggak kayak gitu. Itu gue setuju. Tapi di sisi lain gue kayak ngelihat si contoh-contoh yang diberikan orang ini, dan orang ini pun waktu ngasih contoh tentang kehidupannya dia, itu kayak minimalisme yang udah, gue nggak mau nyebut dia ekstremis sih, tapi kayak udah yang jauh banget gitu loh. Dia ngebahas soal satu orang yang pakai satu handuk kecil untuk buat handukan habis mandi, terus kayak ngelap piring. Gue kayak what? Terus dia ngobrolin kalau dia tuh ngebuang semua koleksinya, entah itu musik ataupun buku, untuk hidup minimalis ini. Dan that's bold. Lu nulis buku tentang minimalis yang akan dibaca oleh orang yang suka baca buku, dan lu ngomong kalau get rid of this book gitu lah intinya. Gue kayak, hah? Dan orang-orang yang mengikuti gaya minimalis, orang-orang Jepang yang mengikuti gaya minimalis yang dijadikan contoh sama penulis, itu tuh relatif sama kayak dia, yang bener-bener sampai di-push far banget gitu konsep minimalis ini. Jadinya, gue nggak tahu ya, tapi waktu gue kenal sama orang gitu, gue suka untuk dengerin kalian tuh passionate tentang hal apa, personality lu tuh kayak gimana, hobi lu apa. Dan jadinya pokoknya orang-orang yang dijadikan contoh di dalam buku satu ini, termasuk si penulisnya sendiri, gue ngelihat mereka tuh kayak steril. Gue nggak tahu personality lu tuh kayak apa, dan gue nggak pengen kenal kalian. Kalau misal gue nih baru temenan sama orang, terus kayak udah jalan beberapa lama gitu ya, gue mampir misal ke tempat dia, dan dia punya koleksi CD mungkin, atau mungkin buku, ataupun mungkin lukisan-lukisan yang dia tempel di rumahnya. Gue pengen dengerin passion dia tentang hal-hal tadi gitu. Let me know your personality. Nggak kayak gini. Gue ngerasa banyak sekali poin minimalisme yang ada di dalam buku satu ini juga sebenarnya yang bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau sampai di-push terlalu jauh seperti
si penulis gitu ya, dan beberapa orang yang dijadikan contoh tadi, gue kayak, sekali lagi, kayaknya gue nggak pengen kenalan sama kalian deh. Personality lu tuh plain. Anyway, itulah gue nggak pengen bahas buku satu ini lebih lanjut. Tapi mungkin kalau pengen diskusi lebih jauh ya, DM aja di Instagram nggak apa-apa, di @sudut.koma. Jadinya ya udah sampai sini aja. Oke, bacaan terakhir gue di bulan April kemarin adalah komik gue sendiri. Yes, mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu ya kalau gue tuh sempet bikin komik, sempet bikin bookies merch buat dijual sama komik di acara Komik Paranang kemarin, dan finally di akhir bulan April tuh gue baca komik gue sendiri gitu. Ini dia komiknya, bentukannya kayak gini. This is weird. This is so weird. Bawa buku gue sendiri di video wrap up. Tapi nggak di sini gue nggak akan nge-review komik ini karena gue I'm not narcissistic, tapi gue akan coba ngejelasin gitu ya judul satu ini tuh tentang apa, karena kayaknya gue belum pernah ngejelasin karya gue satu ini lebih jauh gitu, I think. Oke, Cineclips adalah sebuah komik yang bergenre romance, slice of life, rom-com mungkin sedikit, yang akan menceritakan tentang dua karakter yaitu Moon dan Sun. Yes, bulan dan matahari. Gue adalah tipe-tipe orang yang cukup think about things deeply, very deeply. Dan konteksnya waktu itu tuh kayak gue lagi ngeliat satu waktu di mana bulan dan matahari tuh bertemu. Kalian tau lah ya momen-momen tadi, kayak mungkin sore ataupun mungkin waktu pagi. Jadinya kayak gue mikir matahari dan bulan tuh kayak lover gitu ya. Setiap kali mereka ketemu di timeline tadi tuh kayak romantis juga ya. Akhirnya gue kepikiran lah untuk bikin sebuah kisah romance ini, dan karena ini cerita romance dan apabila matahari dan bulan ketemu jadinya eclipse. Kemudian gue tambahin satu tempat yang bisa jadi twist tambahan kali untuk cerita satu ini biar nggak sesimpel bulan ketemu matahari tadi. Gue kasih setting yang gimana kalau dua karakter ini tuh ketemu di bioskop gitu. Nggak ada alasan khusus sih, simply karena gue suka nonton film aja. Dan karena mereka suka film tadi, which is Cinephiles, jadinya gue gabungin lah dua kata tadi dan jadilah Cineclips. Untuk blognya tuh kayak gini: People love to see romance at the cinema, but can you find real love in the cinema? This is the story of when the moon meets the sun. Moon, an awkward soul, a dedicated cinephile, and someone who has never experienced love a day in his life. Sun, a bright spirit, a fellow film lover, and the girl who stole Moon's heart at first sight. Will their love find a happy ending just like in the films? Blurnya tuh kayak gitu. Untuk stylenya sendiri gue milih yang rada kartunis gitu, karena gambaran gue atau style gue biasanya tuh lebih ke abstrak sebenarnya. Jadi kayak ya nyari yang lebih gampang dikonsum lah sama orang-orang. Contohnya kayak gini, bisa di-post aja mungkin teman-teman. It's not the best art in the world, tapi ya udahlah. Gue waktu baca buku satu ini tuh kayak ada satu teman gue yang beli kan, dan dia satu orang yang selalu gue tanyain pendapatnya soal seni gitu, soal ilustrasi. Dan waktu gue minta pendapat dia soal komik ini, dia tuh sempet itu kan, romansnya tuh kayak bikin geli sendiri gitu, romans antara kedua karakter ini ya. Ada satu momen spesifik di dalamnya, tapi nggak akan gue spoil ke kalian. Terus dia bilang kayak geli sendiri gitu ngelihat kelakuan mereka berdua. Dan gue baca komiknya setelah dia baca tadi kan, dan sama gue juga ngerasain hal tadi, dan itu aneh banget sih. Padahal gue yang bikin kan, gue yang nulis, gue yang gambar gitu, gue udah tahu, tapi kayak again, gue nggak akan nge-review komiknya. In fact, kalau kalian beli komik satu ini, let me know pendapat kalian kayak gimana. Bisa meluncur aja ke DM-nya di Instagram Sudut Koma. Let me know the good and the bad semuanya. Dan buat yang penasaran sama komik satu ini, masih ada sisa 3 kopi sih. Dan mungkin akan gue jual waktu launch-nya bookies merch gue di marketplace nanti, di Doom Without Books juga. Jadi mungkin tungguin aja di sana. Kalau kalian penasaran sama komik pertama gue ini, udahlah, gue nggak mau ngomongin ini lebih lama lagi. So ya itu tadi untuk ke-6 buku yang gue baca di sepanjang bulan April. Gimana dengan kalian? Bulan April kemarin baca apa aja? Best read kalian apa aja? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan, dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.